Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Nah, saat ini kita kedatangan jurnalis Papua. Saat ini kita bicara soal dua jurnalis. Bersama saya Robertus Kubai, wartawan Wakadai, Ya. dan kakak Saya Yulianus Magai, wartawan Wakadai juga. dan langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, kenapa kakak menulis? Oke. Baik, terima kasih Ade Uber. Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang juga, bukan hanya Ade Uber. Mulai dari Kak Jasman, Kakak Aku, Talana Boven, sampai anak Merauke. Kenapa kok menulis? Jadi kenapa saya menulis? Saya menulis karena saya melihat banyak persoalan yang terjadi di tanah Papua. Bagi saya itu orang lain bisa tulis tentang Papua, tapi itu mereka lihat menulisnya itu dengan apa yang mereka lihat. Tapi kalau anak muda Papua sendiri yang tulis berarti apa yang mereka rasakan. Jadi itu menulis dengan hati begitu. Itu. Terus yang kedua itu soal kita menulis persoalan di tanah Papua. Sisi lain juga itu menulis itu soal keabadian. Kalau kita mati berarti tulisan yang kita tulis itu akan kayak melanjutkan gitu begitu bahwa kita pernah itu. Jadi pada intinya itu kenapa saya menulis karena melihat banyak persoalan yang terjadi di tanah Papua. Kemudian hanya anak Papua yang bisa menulis dengan hati soal tanah Papua, dengan apa yang mereka rasakan, bukan dengan apa yang mereka lihat. Gitu. Oke, terima kasih. Yang pertanyaan kedua, Ya. kenapa kakak belajar menulis? Oke. Kapan saya belajar tulis? Itu waktu itu SMA kelas 1 2018. Ya 2018. 19 awal. Jadi waktu itu di sekolah itu anak yang paling bodoh, paling tidak tahu bahasa Indonesia itu saya sudah. Saya kalau bahasa Indonesia berarti saya teman-teman tertawa. Gitu. Jadi sudah. Pulang saya dapat solusi. Kalau jalan ini tidak bisa rubah saya punya hidup, berarti saya harus pilih jalan lain. Jalan lainnya itu saya harus belajar tulis. Jadi waktu itu setiap hari mulai dari saat bangun, mandi, ke sekolah saya tulis di satu buku. Waktu itu satu pak buku itu saya kasih habis di tulis aktivitas setiap hari. Di sekolah saya ketemu siapa, saya makan apa, itu sekitar 6 bulan satu pak buku saya kasih habis. Sudah setelah itu ini berkat lagi yang muncul. Majalah Metro Papua hadir waktu itu yang dikelola oleh kakak-kakak dari ini organisasi RPM Semangitoa. Di situ kami ditawarin jadi koresponden. Siapa yang masuk koresponden gitu? Itu terbuka waktu itu. Jadi sudah. Kakak David Motes kasih kode-kode, ada yang masuk. Sudah, saya masuk dari koresponden di bagian AB sini. Bagian AB sudah, majalah edisi pertama saya punya tulisan tidak masuk. Edisi kedua waktu itu tentang rasisme di tanah Papua. Saya tulis soal mutiara Papua yang terlantar. Itu saya menulis soal mulai dari ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, kemudian mahasiswa eksodus, korban kuliah, pulang ke Papua, tinggalkan kuliah, tinggalkan kota studi. Itu yang saya tulis. Sampai saya punya nama Facebook juga rubah jadi mutiara Papua. Setelah itu gabung di Wakadai hingga saat ini masih di Wakadai. Jadi itu saya belajar tulis itu waktu SMA sana. Oke, ini pertanyaan ketiga lagi. Oke. Nah, motivasinya apa? Oke. Baik, terima kasih Ade Uber. Motivasinya adalah menulis itu asik. Menulis kalau anak-anak tulis berarti kebahagiaan, apalagi menulis soal menulis menggunakan perasaan, kemudian menulis menggunakan hati gitu. Jadi menulis itu keabadian, menulis itu kebahagiaan, menulis itu asik, menulis bisa mengenal banyak orang, menulis itu bisa menghasilkan uang. Bahkan itu menulis itu bisa menghasilkan uang, bisa keluar kota, bisa mengenal banyak orang. Intinya itu menulis, motivasinya itu. Oke, terima kasih kakak. Dan berikut lagi, kapan jadi wartawan? Oke. Saya jadi wartawan 2009 tidak salah.
Waktu itu bersama kakak Tresia TKG yang sekarang di Nebire ini reporternya Cepos ini, Jenderal Pos. Waktu itu ketemu kakak Abed ketemu di lingkaran situ Abe Pura di salah satu kafe namanya apa waktu itu, Kopi Tiang kayak begitu namanya, kayak begitu. Ketemu sudah bicara selesai, 2 hari kemudian kakak Abed bikinkan adikat kakak tugas begitu sekalian yang surat tugas belakang. Surat tugas waktu itu kakak Abed sampaikan tuh, ikut jangan takut, takut jangan ikut, ikut jangan takut, takut jangan ikut. Terus satu lagi itu apa ya, intinya soal seputar menulis itu banyak yang kakak sampaikan di kafe Naya waktu itu sekalian kakak kasih adikat. Jadi waktu 2019 SMA kelas 2 juga waktu itu jadi wartawan. Oke, terima kasih. Yang berikut jawaban pertanyaan berikut yang kelima. Bagaimana jika dalam jurnalis di sana ada siapa? Oke, dalam dunia jurnalis itu saya mau menjawabnya bagaimana ya, ada banyak kakak di sana, banyak kakak, pokoknya banyak pelajaran hidup yang saya belajar di sana, banyak sekali. Mulai dari makan gorengan sama-sama, minum teh. Kalau orang lain yang PNS apa segala bilang kita pernah makan gorengan sama-sama, itu tipu demi. Kalau di wartawan berarti itu benar. Gorengan satu plastik taruh makan sama-sama. Kayak gitu. Pahit dan manisnya jadi jurnalis di situ. Pagi keluar, sore masuk. Itu kalau di media yang memang menuntut benar-benar berarti itu. Pagi keluar cari berita, pulang malam. Tapi kalau kita di Wagede ini kan tidak harus dituntut begitu. Tapi kakak Pimret dia sampaikan tuh, jurnalis yang baik, jurnalis yang hebat itu berutang berita pada publik. Kalau pernah sampaikan. Jadi di sana itu banyak kakak, banyak senior, pokoknya banyak senior sudah. Mereka lebih tahu. Jadi kita harus belajar dari orang. Belajar di sana intinya banyak senior yang sudah pernah saya jumpai. Intinya banyak pelajaran hidup yang saya pelajari di sana lah, di dunia wartawan. Jadi kalau saya ditanya kalau karir atau pendidikan, berarti saya pilih karir. Pendidikan memang penting, tapi kayak sekarang melihatnya itu ijazah itu kayak nomor 3 begitu. Semua yang mereka buka itu pertama pengalaman, intinya senior dan pelajaran kita belajar itu. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan yang berikut yang keenam, sikap menulis itu. Sangat asik, menulis itu kebahagiaan, menulis itu asik, menulis itu kebahagiaan, menulis bisa dikenal, bisa mengenal, bahkan tadi itu bisa menghasilkan penghasilan. Menulis itu asik sekali, apalagi kita menulis dengan hati, kemudian menulis dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita alami. Itu paling asik sekali menulis, apalagi orang baca, asik sekali. Sampai saya pernah tulis tuh sekolah sambil menulis asik. Pernah tayang di Gureta waktu itu, bayar 300. Tayang bayar 300. Dia bilang kirim rekening, cuma saya kirim rekening 300 malah. Di Gureta. Oke, terima kasih. Yang berikut pertanyaan ke-7. Bagaimana kakak bagi waktu di sekolah Ya. antara jurnalis dan pacar? Orangnya pacaran. Aduh, oke. Bagi waktu SMA, kalau pacaran saya tidak terlalu fokus ya waktu SMA. Fokus ke karir dengan
sekolah. Jadi kalau di satu biasanya tuh tunggu di grup. Kalau grup ada undangan liputan berarti sekolah kasih tinggal jalan yang ini liputan dulu. Sekolah sabar dulu kayak begitu lalu itu. Jadi lalu saya banyak jalan ke hotel-hotel gitu karena lalu waktu SMA itu banyak kegiatan yang memang saya ikut dan banyak pengalaman yang saya dapat. Jadi soal bagi waktu itu sekolah sabar dulu kegiatan karena waktu itu memang saya paling senang dan paling bikin saya tenang itu dunia wartawan. Di situ yang bikin saya tenang. Jadi sekolah ini sabar dulu. Kalau pagi jam 9 berarti sudah sekolah sabar jalan karir dulu. Terus puji Tuhan saya bisa lulus di SMA waktu itu. Jadi itu bagi waktu. Kalau pacaran tidak terlalu ini juga. Tapi kalau sekarang kadang dengan pacar kalau janjian juga saya bilang ketemu jam 3 sebentar jam 3 dan liputan sudah batal itu pertemuan. Jadi saya mau pesan nggak mau kasih tahu ke teman-teman perempuan kalau pacaran dengan jurnalis kampung mental tuh siap-siap diuji karena apapun janjian yang dia janji itu kalau lagi ada tugas liputan atau apa itu dia tidak akan tepati gitu. Jadi mohon dimengerti saja. Begitu sampai ke sini itu kan sudah kuliah itu agak sedikit apalagi teknik ya itu agak rumit sedikit artinya bahwa bagi waktu ini liputan tugas dari senior kemudian kalau memang saya biasa kalau sudah ingin jalan yang pacar itu sudah janjian kalau ada liputan nggak kalau ada undangan apa segala berarti pacarku sabar dulu jalan liputan dulu kayak begitu. Jadi perempuan wajib siap-siap uji dompo mental ke apa pacaran dan jurnalis siap-siap mental mau diuji kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir jadi yang ke-8 ya, kapan kakak jadi wartawan? Saya jadi wartawan 2019 akhir sampai sekarang 2023 bersama KKB. Waktu itu saya banyak kegiatan yang ikut juga. Kemarin sempat ke Makassar juga. Waktu itu kami WGD terpilih dalam 50 media terbaik di Indonesia untuk meliput krisis air di Indonesia. Waktu itu saya angkat persoalan Kalikam Worker, bikin tor sendiri, kirim begini terpilih. Sudah, gitu. Saya wartawan. Kalau ke sana itu kayak terbang dengan rawa WGD begitu. Jadi saya jadi wartawan 2019 sampai sekarang masih di WGD. Tapi saya juga ada asuh satu media namanya katuaitv.com. Itu tujuannya untuk apa membangun teman-teman mahasiswa kemudian adik-adik yang baru masuk ini belajar menulis begitu. Saya waktu lalu kan setengah mati cari media waktu pertama saya tulis yang mau terbit di mana. Puji Tuhan itu saya dapat kakak siapa Cecil Kego yang sekarang yang lagi apa calon reporter di Jubi. Waktu itu dah media ini Suara Mepago pendirinya kakak Hengki. Sudah di situ saya tulisan terbit WGD 2 kali terbit selanjutnya sudah jadi wartawan. Oke. Pesan untuk anak muda, jangan bilang anak muda kalau tidak mau jadi virus dalam sistem. No. Oke, pesan intinya jangan lupa tulis kamu aktivitas setiap hari, baca apa saja, semangat. Papua tempunya tulis, kita kasih tahu keluar bahwa Papua ini situasinya sedang tidak baik-baik dan Papua ini kita harus melihatnya itu dengan jernih. Kakak Luki biasa bilang orang lain biasa lihat tuh dengan kacamata yang berbeda, dong pakai kacamata riben lagi.
itu kakak Lukis pernah kemarin video yang sebelumnya naik juga teman-teman bisa lihat. Itu jadi anak muda harus tulis, kasih tahu ke dunia bahwa apa begini. Begitu ada hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Let's go.